Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal Dikau melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Apa yang boleh kami lewati, baik suka maupun duka, adalah berkat-Mu. Pada kesempatan pagi ini, kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang kami percaya sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami. Kami memohon, berikan kami pengertian yang cukup, sehingga kami mampu memahami isi firman-Mu pagi hari ini. Biarkanlah kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami, karena pengenalan yang dalam tentang-Mu, ya Bapa Maha Tinggi. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Nahum 1 ayat 1-8. Saudara dapat membaca keseluruhan ayat dan saya akan membaca ayat 2, 3, 7, dan 8 berbunyi demikian. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Vonis yang Berkeadilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suara riuh kegembiraan terdengar dari sebuah ruang sidang sesaat setelah kalimat penetapan vonis untuk terdakwa dibacakan oleh hakim. Kelihatannya, hakim telah berhasil memberikan rasa keadilan dalam proses persidangan sebuah kasus fenomenal yang menyita perhatian publik, yaitu kasus penghilangan nyawa terencana seorang bawahan oleh atasannya sendiri. Terdengar komentar-komentar pujian untuk hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan. Pada kenyataan yang lain, terdengar hujatan-hujatan pula yang ditujukan kepada hakim yang dianggap memutuskan perkara atau menjatuhkan vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan, terlalu ringan untuk pelaku kejahatan berat, atau terlalu berat untuk pelaku kejahatan ringan. Sedemikian sulit bagi kita sesungguhnya untuk menerima dasar-dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan vonis. Adil bagi pihak yang satu, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Demikianlah bila tiap-tiap orang memakai ukurannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Tuhan, Ia adalah hakim yang adil. Vonis yang diberikannya kepada setiap orang berkeadilan, setimpal. Ia akan menghakimi kita secara adil dan tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas, yang tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi Ia juga penuh belas kasih, panjang sabar, dan besar kuasanya. Untuk bangsa Israel yang ditindas oleh Niniwe, bangsa Asyur yang fasik, Nabi Nahum menubuatkan bahwa Tuhan akan menegakkan keadilannya. Ia menjatuhkan vonis hukuman bagi Niniwe setimpal dengan kejahatan yang dilakukan mereka, sehingga penghakiman dari Tuhan kepada Niniwe itu menjadi janji penghiburan bagi bangsa Israel.
Keadilan yang akan ditegakkan oleh Tuhan tersebut tentu saja merupakan kelegaan bagi bangsa Israel yang tertindas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang adil akan menghukum segala perbuatan jahat. Bila saat ini kita masih hidup dalam kubangan dosa, bila dalam hidup ini kita sering menindas, menganiaya orang lain, bila saat ini kita sedang melakukan tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian, bahkan penderitaan bagi orang lain, bila hidup kita suka memanfaatkan dan merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ingatlah vonis hukuman akan kita terima kelak ketika panjang sabar Tuhan mencapai batasnya. Walau kita juga memahami bahwa hukuman adalah bagian dari cara didik Tuhan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mengapa kita tidak menyambut saja belas kasih Tuhan yang melimpah, yang bakal kita terima bila langkah pertobatan segera kita ambil? Jangan menunggu penghakiman dari dunia yang belum tentu vonisnya adil bagi kita, karena orang yang menghakimi itu sebagai manusia, ia juga tidak bebas dari berbuat salah. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu pertobatan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mendengar tentang keadilan-Mu, tentang murka-Mu, tentang belas kasih-Mu. Kami senantiasa menikmati berkat-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu sia-sia, melainkan menjadi pegangan hidup kami, agar kami senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.